Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, selamat datang di tugas video saya dengan mata kuliah pengantar ilmu politik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sera Widiana dengan NIM B1B125089 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang selalu aktual di Indonesia, yakni penyalahgunaan kekuasaan yang mendorong korupsi dalam politik di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, tingkat korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi. Teman-teman bayangkan saja, kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk rakyat malah sering disalahgunakan untuk keuntungan pribadi. Hal ini bukan sekedar teori, tapi merupakan realita yang dapat mempengaruhi demokrasi kita. Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait konsep dari penyalahgunaan kekuasaan tersebut, contoh nyata, dan dampak serta faktor yang ditimbulkannya. Baik, mari kita mulai. Nah, yang pertama akan saya bahas yaitu konsep dari penyalahgunaan kekuasaan. Sebelumnya, teman-teman udah tahu gak sih apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan kekuasaan? Dalam ilmu politik, penyalahgunaan kekuasaan bisa terjadi ketika pejabat atau pemegang kekuasaan menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan umum sebagaimana mestinya. Dalam kasus di Indonesia, hal ini sering berujuk pada korupsi. Seperti yang kita ketahui, korupsi memiliki banyak macamnya, seperti penggelapan dana, suap menyuap, maupun nepotisme. Yang kedua yaitu contoh nyata. Bisa kita lihat pada kasus korupsi yang terjadi di tahun 2020 yang melibatkan Edi Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan yang menjabat di kala itu. Edi Prabowo ditangkap KPK terkait kasus penerimaan suap dari eksportir benih lobster benur yang mendapatkan izin ekspor. Kasus ini menonjol karena melibatkan Menteri Kabinet dan praktik perizinan yang membuka peluang suap. Edi Prabowo ditangkap pada November 2020 dan diproses di tahun 2021. Jenis korupsi yang dilakukan Edi Prabowo yaitu suap atau penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian izin, yang mana keputusan kementerian yang menguntungkan pihak tertentu dengan imbalan. Akibat dari perbuatannya, Edi Prabowo divonis hukuman 5 tahun penjara dan denda sebesar 400 juta rupiah. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, mengapa saya mengambil kasus ini sebagai contoh? Karena saya merasa kasus ini sangat relevan terhadap korupsi di Indonesia, yang mana kasus ini melibatkan pejabat pusat dengan otoritas pembuat atau menyetujui izin yang berimplikasi langsung pada kerugian publik seperti kerugian keuangan maupun sumber daya alam. Serta kasus ini memperlihatkan bagaimana jaringan pemberi dan penerima dalam memanfaatkan posisi resminya. Yang ketiga ialah dampak dari kasus tersebut. Nah, dampak dari kasus tersebut yaitu melemahkan kepercayaan publik, meningkatkan kemiskinan, dan menghambat pembangunan infrastruktur. Dalam politik, hal ini justru memperkuat oligarki, yaitu di mana segelintir orang mengontrol kekayaan negara dan melemahkan akuntabilitas suatu negara. Yang keempat ialah faktor pendorongnya. Dalam kasus ini ialah lemahnya sistem checks and balance pada politik di Indonesia. Seperti DPR seringkali kurang mengawasi eksekutif meskipun ada KPK, namun tekanan politik juga ikut menghambat proses penegakan hukum. Seperti yang kita ketahui, budaya patronase di politik Indonesia juga ikut berperan.
yang mana loyalitas lebih penting daripada integritas. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah penyalahgunaan kekuasaan merupakan akar dari korupsi di Indonesia yang terus merusak sistem politik kita. Harapan saya ke depannya kita bisa mewujudkan kepemimpinan yang bersih dan berdemokrasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.